Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Wulandari dengan NIM A251211034 kelas D Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membahas soal dari kimia fisik. Berikut contoh soal yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, dengan memperhatikan parameter gas NVPT, gas ideal dirumuskan dengan PV-NRT. Nah, yang pertama itu uraikan hukum-hukum yang mengatur rumusan gas ideal tersebut. Bisa dilihat di bawahnya itu hukum-hukum yang mengatur rumusan gas ideal tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama hukum Avogadro, di mana pada temperatur dan tekanan tetap volume sejumlah gas berbanding langsung dengan jumlah mol. Nah, yang kedua itu yaitu hukum Gay-Lussac dan Charles, yang dimana pada tekanan tersebut tetap volume sejumlah gas berbanding langsung dengan temperatur. Contohnya yaitu dengan memasak air, semakin besar volumenya, maka tekanan semakin kecil, begitu pun sebaliknya. Nah, yang ketiga bisa dilihat yaitu hukum Boyle. Pada temperatur yang tetap, volume sejumlah gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Kemudian, yang B, menggunakan hukum gas ideal untuk memperkirakan suhu di pusat matahari. Diandaikan pusat matahari mengandung gas-gas dengan massa molekul relatif rata-rata 2,0, massa jenis 1,4 gram per cm kubik, tekanan dari campuran gas sama dengan 1,3 kali 10⁹ atm, perkirakan suhu pusat matahari tersebut. Nah, di mana yang diketahui di sini yaitu MR 2,0, Rho-nya sama dengan 1,4 gram per cm, P sama dengan 1,3 kali 10⁹ atm, R-nya di sini yaitu 0,082. R di sini yaitu tetapan. Nah, yang ditanya adalah suhunya. Jadi penyelesaiannya yaitu PV sama dengan nRT, PV sama dengan massa per mR kali RT, kemudian P dikali dengan mR sama dengan Rho dikali R dikali T, di mana nilainya yaitu 1,3 dikali 10⁹ atm kali 2,0 sama dengan 1, gram cm kubik dikali 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali suhu. Nah, yang dicarikan ke suhu, jadi suhu dipindah ke depan. T sama dengan 1,4 gram per cm kubik dikali 0,082 liter atm per mol Kelvin dibagi dengan 1,3 kali 10⁹ atm kali 208. Kemudian hasilnya T sama dengan 0,1148 per 2,6. Hasil dari keseluruhan yaitu suhunya yaitu T sama dengan 0,04411 Kelvin. Kita beralih ke nomor yang kedua, di mana soalnya yaitu sebuah balon dengan volume 1 juta dekameter kubik berisi gas helium pada tekanan 770 torr dan suhu 27 derajat Celcius. Pada ketinggian tertentu, suhu berkurang menjadi minus 13 derajat Celcius. Tekanan luar ialah 125 torr. Hitung massa helium yang dikeluarkan dari dalam balon agar supaya volumenya tidak berubah. Nah, catatan 1 torr itu sama dengan 133,322 PA dan 1 ATM sama dengan 1,01325 kali 10⁵ PA. Yang diketahui di sini adalah P1-nya. P1 sama dengan 770 torr ditambah dengan 133,322 sama dengan 102,65794 PA. T1-nya 20 derajat Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin, karena diubah ke Kelvin makanya dia ditambah dengan 273. Kemudian ini T2 sama dengan min 13 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 260 Kelvin. P1-nya sama dengan 125 torr ditambah 133,322 sama dengan 16,66525 PA, dan volume satunya yaitu 1000 dekameter atau bisa diubah menjadi 1 kali 10⁶ liter. Kemudian yang ditanya di sini yaitu volume 2. Nah, atau V2-nya. Jadi, rumus yang kita pakai yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Karena yang dicari V2-nya, maka V2 sama dengan P1 V1 dikali T2 per P2 kali T1. V2, kita kan masukkan nilainya. Nah, bisa dilihat di situ, maka hasilnya yang di bawahnya itu yaitu V2 sama dengan 26,691,064,4 dikali dengan 10⁶ PA liter per Kelvin dibagi dengan 4999575 PA Kelvin, maka hasilnya V2 yaitu
5,338 kali 10 pangkat 6 liter. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 itu soalnya, gunakan persamaan gas ideal dan kerapatan untuk menentukan molar gas di udara jika diandaikan temperatur udara itu 0 derajat. Nah, kerapatannya 1,29 kg per meter kubik. P sama dengan 101,325 N per M persegi PA. PA itu sama dengan Pascal ya. Kemudian yang diketahui di sini yaitu T-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Karena mau diubah ke Kelvin, makanya ditambah dengan 273 yang sama dengan tetap 273 Kelvin. Rho-nya di sini yaitu 1,29 kg per meter kubik sama dengan 0,00129 gram per meter kubik. Karena diubah ke gram, makanya dibagi dengan 1000. Kemudian P sama dengan 101,325 N per M pangkat 3 PA atau sama dengan 0,001 atm. Yang ditanya di sini adalah molar. Kemudian penyelesaiannya kita menggunakan rumus PV sama dengan nRT dan rumus turunannya P kali mR sama dengan Rho kali R kali T, di mana 0,001 atm dikali mR sama dengan 0,00129 gram per meter kubik dikali 0,082 dikali 273 Kelvin. Nah, hasilnya 0,001 mR sama dengan 0,0288. Karena dicari mR, maka mR sama dengan 0,0288 dibagi dengan 0,001. Hasil dari pembagian tersebut yaitu mR sama dengan 28,8. Kemudian, karena yang mau dicari molnya yaitu P sama dengan 101,32 N per M kubik sama dengan 1 atm dan T sama dengan 0 derajat Celcius. Pada keadaan standar atau STP, PV sama dengan nRT, 1 atm dikali V sama dengan 1 mol kali 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali dengan 273 Kelvin. Hasil yang didapatkan yaitu V sama dengan 22,4 liter. Jadi, volume molar gas pada keadaan STP adalah 22,4 mol. Sekarang kita akan beralih ke nomor yang keempat ya. Soal yang di sini, dengan mengandaikan bahwa udara kering mengandung 79% volume N2 20%, volume O2, dan 1% volume AR. Hitung massa jenis udara lembab pada 1 atm 25 derajat dan dengan kelembapan relatif 60%. Tekanan uap air pada 25 derajat adalah 23,8 torr. Nah, penyelesaiannya di sini menggunakan rumus PV sama dengan nRT. PV sama dengan M per MR kali R kali T. P dikali mR sama dengan M per volume dikali RT dikali R dan T. P dikali mR sama dengan Rho kali R kali T. Maka rumus yang akan digunakan yaitu P dikali mR sama dengan Rho kali R kali T. Kita masukkan nilainya 0,03 atm dikali dengan 488 gram per mol sama dengan Rho dikali 0,082 dikali 298 Kelvin. Kemudian 14,64 atm gram per mol sama dengan Rho dikali 24,436. Yang dicari Rho, maka 14 per 64 per 14,64 per 24,436 sama dengan Rho. Kemudian hasilnya 0,599 sama dengan Rho dan 0,6 gram per meter kubik sama dengan Rho. Maka hasilnya yaitu 0,6 gram per meter kubik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf apabila banyak terdapat kekeliruan dalam saya menjelaskan soal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dadah.